Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Wise Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film legendaris yang menemani masa kecil saya, yaitu Ice Age 2002. Film ini rilis tahun 2002 dan memiliki rating 7,5 di IMDb, serta mendapatkan penghargaan nominasi 1 piala Oscar. Kembali ketika bumi dibanjiri oleh gletser dan hewan bermigrasi untuk menyelamatkan diri dari zaman es yang akan datang. 3 ekor hewan dipaksa menjadi pahlawan untuk mengembalikan seorang anak manusia kepada ayahnya. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah melihat film ini, di mana film ini booming pada masanya, yaitu ketika saya masih belum mengenal teknologi. Mungkin duduk di depan TV bersama keluarga sambil minum teh untuk melihat film ini adalah momen terbaik yang pernah ada. Daripada duduk di satu meja makan tetapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sekumpulan hewan yang sedang bermigrasi karena mereka tahu musim es akan segera tiba. Kemudian kita diperlihatkan seekor gajah zaman purba yang bernama Manny dan seekor kukang yang bernama Sid yang sedang berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Kemudian kita diperlihatkan sekelompok manusia yang tinggal di alam liar bersama seorang anak yang masih bayi. Namun dari kejauhan tampak terlihat ada 2 ekor singa, yaitu Diego dan temannya yang bernama Soto. Mereka bermaksud untuk mengincar seorang bayi dari manusia tersebut. Sesaat kemudian, mereka pun mulai menyerang pemukiman tersebut. Kemudian, datang si ibu berusaha menyelamatkan bayinya dan langsung berusaha kabur dari kerumunan singa tersebut. Namun naas, ada seekor singa yang masih mengejarnya, yaitu Diego. Hingga ketika ibu tersebut berada di ujung mulut air terjun, sang ibu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena khawatir anaknya akan diterkam seekor singa, sang ibu dan bayinya pun memberanikan diri untuk melompat ke dalam air terjun tersebut. Namun beruntung, mereka berdua masih selamat dari insiden tersebut karena ada batang pohon yang menyangkut di pinggir sungai. Ibunya yang lemas pun kini tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menaruh bayi tersebut di pinggir sungai, di mana pada saat itu terlihat Manny dan Sid sedang berada di pinggir sungai. Namun sesaat kemudian hanya bayinya yang bisa diselamatkan dan ibunya hanyut di dalam aliran sungai tersebut. Kemudian Diego datang dan bernegosiasi dengan mereka berdua, yaitu Manny dan Sid. Diego bernegosiasi untuk menunjukkan arah jalan di mana para manusia itu pergi. Sehingga sekarang mereka pun berjalan bertiga dengan ditemani seorang bayi manusia. Di tengah-tengah perjalanan, bayi tersebut tiba-tiba menangis. Bukan karena sedih atau ingin membuang air kecil, tetapi karena bayi tersebut lapar. Kemudian mereka bertiga pun menemukan sebuah semangka yang diambil oleh seekor burung dudu. Namun Sid yang berusaha mengambil kembali semangka tersebut pun kini terpojok karena dikepung oleh tawanan burung dudu. Karena merasa kasihan dengan si bayi, akhirnya Sid pun mengeluarkan jurus kungfunya hingga burung-burung dudu tersebut berhamburan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Diego pun melihat sekumpulan manusia itu sedang melintas tepat berada di bawah tebing. Diego pun langsung mengalihkan jalannya ke dalam sebuah gua karena ia tahu tujuannya selama ini adalah merebut bayinya dan membawa bayi tersebut kepada temannya yang bernama Sutoh. Ketika di dalam gua, mereka menemukan gambaran seperti relief tentang kehidupan Manny dan keluarganya, di mana saat itu terlihat Manny sudah berkeluarga dan memiliki seekor anak. Mereka pun hidup bahagia sampai akhirnya datang para manusia memburu mereka.
sampai anak dan istrinya mati. Manny pun yang teringat akan kejadian itu seketika sedih karena anak yang sangat ia sayangi kini telah pergi untuk selama-lamanya. Kemudian si bayi datang untuk menghibur Manny. Manny pun tidak bisa menahan tangis air matanya, yang sesaat kemudian ia merasakan kembali pelukan seorang anak kecil. Di tengah perjalanan, gletser-gletser mulai aktif, sehingga jalan di sekitar mereka longsor ke dalam lava. Karena jalannya yang terputus, Diego pun terpaksa harus melompat agar sampai di ujung jalan. Namun, karena jarak lompat yang cukup jauh, Diego pun hanya bisa meraih ujung jalan dengan kedua tangannya, sehingga kini ia akan mulai jatuh ke dalam lava tersebut. Di saat Diego akan terjatuh ke dalam lava, Manny pun datang untuk menolong Diego, sehingga kini ia yang akan jatuh ke dalam lava tersebut. Tetapi beruntung karena ada semburan gletser yang seketika mengangkat Manny ke atas dan jatuh tepat di ujung jalan. Kemudian Diego pun berterima kasih kepada Manny yang rela mengorbankan nyawanya. Kemudian di tengah perjalanan, Diego pun mulai kasihan terhadap Manny dan Sid yang telah berjuang mengembalikan bayi itu kepada orang tuanya, yang kemudian ia berubah pikiran 180 derajat. Dari yang awalnya ingin merebut si bayi, kini ia akan membela habis-habisan sahabatnya, yaitu Manny dan Sid, untuk melawan para kerumunan singa. Di sini terlihat Diego sudah merencanakan sesuatu untuk mengelabui para kerumunan singa. Kemudian Sid datang di tempat tersebut untuk menjadi umpan, yang ternyata ia menggunakan papan skateboard untuk kabur. Dan bayi yang ia bawa bukanlah bayi manusia sungguhan, melainkan hanya kepalan salju yang berada di dalam selimut bayi tersebut. Ketika Sid mengambil bayi yang asli yang telah disembunyikan di dalam batang pohon, tiba-tiba datanglah seekor singa dari belakangnya yang mengincar bayi tersebut. Namun karena Sid segera mengambil bayi itu, seekor singa pun terjebak di dalam batang pohon tersebut. Di sini diperlihatkan Diego yang berkhianat kepada teman-temannya untuk melindungi Manny. Kemudian terjadilah pertarungan yang sangat epik di antara kedua belah pihak. Di sini terlihat Manny telah terpojok karena dikeroyok oleh 3 kawanan singa. Diego pun yang mengerti situasinya, ia langsung berusaha bangkit dan menyerang Suto kembali. Kemudian Diego pun harus jatuh karena sudah membela Manny. Kemudian Manny dengan cepat menyerang Suto hingga tertabrak sebuah tembok. Alhasil Suto pun mati karena terkena pecahan es yang lancip. Terlihat Diego pun terjatuh lemas dan kini ia telah mati karena pertarungan tersebut. Kemudian Manny pun meninggalkan Diego dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, terlihat sang ayah mulai menyerah mencari anaknya dan meninggalkan kalung anaknya di tengah jalan. Tapi sesaat kemudian muncullah Manny dan Sid yang membawa bayi tersebut kepada sang ayah. Kemudian sang ayah pun berterima kasih kepada Manny dan memberikan kalung anaknya kepada Manny. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Diego yang masih hidup karena singa atau kucing memiliki 9 nyawa. Mengejutkan bukan? Hal tersebut akan menambah bahagia para penonton yang tak ingin kehilangan sosok dari seekor singa, yaitu Diego. Gimana filmnya? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari film ini yaitu film yang menggambarkan watak asli sifat manusia, di mana setiap orang yang jahat belum tentu ia akan jahat selamanya, karena bisa jadi ia masih memiliki kasih sayang, sehingga hal itu bisa membuatnya berubah menjadi orang yang baik. Sebagaimana karakter Diego yang awalnya memiliki watak bengis, kejam dan jahat, kini berbalik 180 derajat, di mana kini ia telah berubah untuk membela kebenaran hingga mengorbankan nyawanya.
Namun, saya dibuat kaget dengan ending film ini yang memperlihatkan karakter Diego masih hidup karena kucing atau singa memiliki 9 nyawa dan sekarang sisa nyawanya tinggal 8. Saya ingatkan bagi saudara-saudara saya muslim untuk tidak melupakan sholat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.